Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kali ini saya akan melakukan presentasi dengan judul Perancang Sistem Manajemen Kinerja di UMKM Sari Rasa Nusantara. Perkenalkan, nama saya Marcel dan rekan saya Jessica Anggalina Cook. Disusun untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Ini adalah jadwal dalam pelaksanaan per minggu. Dalam minggu pertama, penentuan topik dan pembagian konsep sistem manajemen kinerja, penyusunan konsep sistem kinerja, dan minggu kedua, pengembangan sistem dan simulasi penilaian kinerja, pengumpulan proyek dan presentasi. Pendahuluan. Presentasi ini memaparkan rancangan sistem manajemen kinerja untuk UMKM Sari Rasa Nusantara yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Sistem ini meliputi 4 tahap pembagian utama: perancang kinerja, pemantauan kinerja, peninjauan dan evaluasi kerja, serta pemberian penghargaan. Profil perusahaan. Nama perusahaan adalah Sari Rasa Nusantara, dengan jenis kuliner, produksi dan distribusi makanan tradisional, dengan jumlah karyawan sekitar 25 orang. UMKM Sari Rasa Nusantara bergerak di bidang kuliner, produksi dan distribusi makanan tradisional yang terdiri dengan misi memperkenalkan makanan khas Nusantara dalam kemasan modern yang higienis dan praktis serta berkualitas. Sistem manajemen kinerja. Tujuan organisasi dan peran HR. Tujuan utama organisasi adalah meningkatkan daya saing melalui kualitas produk dan layanan. Departemen HR berperan penting dalam mencapai tujuan ini dengan merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen kinerja yang efektif, serta menentukan KPI, melakukan pelatihan, dan memberikan feedback dan coaching, serta pengelola sistem reward. Berikut KPI dalam setiap divisi dirancang untuk mengukur kinerja secara objektif dan terstruktur, serta aktual akan diinput setelah implementasi. Jumlah produk per hari adalah kurang lebih 200 unit. Tingkat cacat produksi per hari adalah maksimal 3%. Kepatuhan SOP produksi adalah 100% per hari. Inovasi produk atau efisiensi adalah minimal 1 ide setiap bulan. Selanjutnya ke divisi penjualan. Jumlah transaksi kurang lebih 150 transaksi per bulan. Kepuasan pelanggan kurang lebih 85% dari 100 per bulan. Kecepatan pelanggan kurang dari 5 menit per transaksi setiap minggu. Pelanggan baru minimal 10 pelanggan baru setiap bulan. Selanjutnya di divisi pemasaran, jumlah kampanye media sosial kurang lebih 4 kampanye per bulan. Engagement sosial media minimal 5% dari total pengikut. Inovasi strategis promosi minimal 1 ide per bulan. Kolaborasi atau endorse minimal kurang lebih 2 kolaborasi per bulan. Kemudian ada divisi administratif. Keterangan laporan keuangan dengan target 100% tepat waktu dan akurat. Kerapian dokumentasi dan arsip dengan target 100% dokumentasi tersimpan rapi. Pengelola pembelian bahan dengan target sesuai anggaran dan waktu produksi. Ketepatan absensi dan penggajian tanpa keterlambatan. Berikut adalah sistem penilaian dan evaluasi terhadap karyawan. 5 dengan skor sangat baik, 4 adalah baik, 3 cukup, 2 kurang, dan 1 sangat kurang.
dan evaluasi karyawan penjualan dengan kriteria jumlah transaksi 30% dengan skor 4, kepuasan pelanggan 25% dengan skor 5, kecepatan pelanggan 20% dengan skor 4, penambahan pelanggan 25% dengan skor 3, dengan total bobot 100%, skor 16, dan nilai akhir adalah 4.0. Total nilai akhir 4.0. Interprestasi 4,5 sampai 5.0 adalah sangat baik dan layak diberikan penghargaan atau promosi jabatan. 5.3 sampai 4.4 adalah baik dan direkomendasikan pelatih lanjut. 2,5 sampai 4.3 adalah cukup dan dibutuhkan coaching serta meningkatkan keahlian tambahan. Kurang dari 2,5 adalah kurang, program perbaikan kinerja atau bahkan bisa dipecat dari pekerjaannya. Feedback dan coaching. Evaluasi dilakukan per bulan oleh survivor dan dilengkapi sesi coaching satu-satu bagi karyawan dengan skor kurang dari 3.5. Coaching difokuskan pada peningkatan kompetensi teknis, soft skill, serta perencanaan pengembangan karir. Program dipantau melalui form khusus HR. Kemudian ada sistem reward yang dilancarkan oleh perusahaan kami dengan bonus tunai untuk skor 4.5, sertifikat karyawan berprestasi setiap bulan, tiket pelatihan profesional, meningkatkan jabatan atau tanggung jawab, dan terakhir ada penghargaan tahunan atau Employee of the Year. Berikut ada evaluasi sistem manajemen kinerja. Perencanaan kinerja menetapkan KPI dan target, pemantauan, monitoring kerja dan dokumentasi, evaluasi, scoring dan skala bobot. Tindak lanjut adalah reward atau coaching sesuai hasil. Kesimpulan, sistem manajemen kinerja yang dirancang ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang produktif dan terukur untuk UMKM melalui perencanaan yang jelas, pemantauan berkelanjutan, evaluasi objektif, dan sistem penghargaan yang adil. Perusahaan dapat mengembangkan SDM yang kompeten serta mencapai tujuan bisnis secara efektif. Pendekatan berbasis indikator dan sistematis ini membutuhkan HR dan pimpinan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Menutup, kami berharap proyek ini tidak hanya menjadi pemenuhan tugas akademik, tapi juga bermanfaat sebagai rujukan praktis dalam implementasi MSDM yang lebih strategis, khususnya di sektor UMKM yang hasil berkembang. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan dari dosen pembimbing serta rekan kami. Sekian adalah presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.